Nama Kurnia Meiga mendadak menjadi sorotan. Mantan kiper timnas Indonesia ini jadi perbincangan setelah ketahuan berjualan emping di media sosial. Sebelumnya, Kurnia Meiga juga diketahui menjual beberapa jersey-nya selama aktif di timnas Indonesia mulai tahun 2008 hingga tahun 2017 lalu. Sejak tahun 2017, Meiga memang sudah tidak aktif lagi sebagai kiper timnas Indonesia. Meskipun pada saat itu, ia lagi gacor-gacornya, usut punya usut. Penyebab pensiun Kurnia Meiga di puncak masa kejayaannya ini disebabkan karena penyakit papilledema. Akibat penyakit ini, Meiga terpaksa harus pensiun dari lapangan. Setelah itu, ia mengaku sempat menjalani pengobatan, namun tak kunjung membaik. Bahkan sampai hampir 7 tahun masa pensiunnya, penyakit salah satu kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia ini tidak kunjung membaik. Namun sang mantan istri, Azira, membuka terang-terangan terkait sakit yang diderita Meiga dalam kanal YouTube Denny Sumargo. Aziza berbicara bahwa sakit yang diderita Meiga bukan karena santet, namun Meiga sering mengonsumsi alkohol. Sejak umur 18 tahun, Azira selama ini menutup rapat perilaku buruk Meiga di hadapan publik. Setelah ramai dituduh tidak setia lantaran meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit, ia pun angkat bicara. Lebih lanjut, Azira mengungkap fakta lain. Meiga ternyata pecandu alkohol. Ia bahkan terpergok oleh ayah mertuanya usai mabuk-mabukan bersama kawan pada tahun 2022 ketika sudah terkena penyakit. Pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali, angkat bicara soal daftar pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kontra Vietnam. Menurutnya, nama-nama yang dipanggil pada ajang ini membuktikan bahwa Liga 1 belum mampu banyak berkontribusi terhadap timnas Indonesia. Sti belum tertarik kepada para pemain yang dimiliki oleh klub Liga 1, terlebih Sti hanya mau memanggil para pemain abroad dan keturunan. Liga 1 belum menjadi kawah Chandra di muka bagi Shin Tae-yong untuk memilih pemain-pemain yang dibawa ke timnas. Ia lebih percaya kepada pemain-pemain abroad, bahkan berupaya mendatangkan pemain naturalisasi, kata Akmal. Artinya, Liga 1 sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal untuk tim nasional, sambungnya. Ini harus menjadi pekerjaan rumah buat PT Liga Indonesia baru, bahwa selama ini, Liga 1 hanya menjadi tontonan, tapi tidak banyak memberikan kontribusi untuk pemain-pemain tim nasional, ujar Akmal. Selain PT LEB, masalah ini juga harus menjadi perhatian khusus bagi klub-klub peserta kompetisi. Mantan jurnalis olahraga ini menandasarkan 3 pemain keturunan Indonesia telah tiba di Indonesia. Ketiganya terbang ke Indonesia dari Belanda Senin 11 Maret tahun 2024. Ketiganya tiba di Indonesia pada Senin 11 Maret tahun 2024 pukul 22 WIB. Tak lama setelah tiba, Nathan Chu Ao langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk pengambilan sumpah. Uniknya, pesepak bola 22 tahun itu mengambil sumpah WNI pada Senin 11 Maret tahun 2024 malam WIB atau hampir tengah malam. Apresiasi layak diberikan kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, sebab mereka rela lembur sekalipun kantor mereka sejatinya tengah libur karena tanggal merah. Proses selanjutnya bagi Nathan Chu Ao adalah proses perpindahan federasi setelah diambil sumpah. Nathan Chu Ao akan didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret tahun 2024. Sementara itu dari kubu Vietnam, bek mereka, Dodui Mani, nyinyir karena Timnas Indonesia akan dihuni 10 pemain naturalisasi. Namun, ia menyatakan The Golden Star Warriors sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Menanggapi hal itu, Duiman mengakui Timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hanoi FC itu menyampaikan, skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para pemain naturalisasi. Hadirnya para pemain naturalisasi membuat Duiman nyinyir karena merasa Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia rasa Belanda. Namun demikian, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan tim asuhan Philip Rosir sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Persikabo tahun 1973 secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Aji Santoso. Alasannya jelas,
Pelatih asal Malang itu gagal membawa Persikabo mentas dari zona degradasi. Saat ini Persikabo tahun 1973 terdampar di dasar klasemen sementara Liga 1 2023 tahun 2024 membuat mereka terancam turun kasta hingga saat ini. Dimas Derajat DKK baru mengumpulkan 17 poin dari 28 pertandingan. Aji diharapkan mampu mengangkat performa tim. Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam 20 pertandingan, di bawah kepemimpinan Aji, Persikabo hanya meraih 1 kemenangan, 6 imbang, dan 13 kekalahan. Persikabo tahun 1973 harus segera bangkit dan meraih poin sebanyak mungkin di sisa pertandingan. Kehilangan Aji Santoso tentu menjadi pukulan. Namun Laskar Pajajaran harus tetap optimistis dan berjuang keras.